Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Terowongan Gaib Hutan di Jawa. Cerita ini disadur dari akun Twitter unggahan @lakonstory. Cerita ini bermula saat Dewi sedang dalam perjalanan dengan menggunakan bus menuju rumah saudaranya di Jawa. Secara mengejutkan, bis itu tersasar dan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan nalar dialami oleh Dewi beserta penumpang bus yang lainnya, sampai kenek dengan sopirnya pun terheran-heran. Awalnya, Dewi tidak memiliki prasangka buruk apapun terkait perjalanannya ini. Ia bahkan memutuskan untuk tidur dan beristirahat dalam perjalanan dengan tujuan agar dirinya segar saat tiba di tujuan. Namun, dalam tidurnya, dia justru bermimpi sesuatu yang begitu menyeramkan. Dalam mimpinya, ia seolah-olah berada pada sebuah perkampungan kuno. Tapi anehnya, setiap wajah orang yang ada di sekitarnya terlihat begitu pucat dan tidak ada yang menghiraukannya. Selain itu, Dewi juga merasa kalau pakaian yang dikenakan orang di sana masih syarat dengan tradisi Jawa khas. Sontak, ia pun terheran-heran dan kebingungan. Meski demikian, ia memberanikan diri menghampiri salah seorang yang duduk tidak jauh darinya. Sosok itu terlihat sangat anggun dan mengenakan kebaya lengkap dengan selendang tipis di pundaknya. Dia pun mencoba untuk menyapa, tapi respon dari sosok itu justru membuatnya semakin takut. "Maaf Bu, ini perkampungan apa ya?" tanya Dewi. Namun anehnya, bukannya menjawab pertanyaan Dewi, ibu tersebut tiba-tiba berlari seolah melihat sesuatu yang menyeramkan. Mengetahui hal itu, Dewi pun seketika terkejut dan tentu saja langsung menoleh ke arah sekelilingnya. Dan ketika dia menoleh ke arah belakang, tiba-tiba Dewi melihat sesosok lelaki tua yang tidak mengenakan pakaian dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kulit wajah lelaki tua tersebut terlihat terkelupas tidak karuan. Badannya keriput dengan seperempat kepalanya berlubang. Dewi pun sontak berteriak sekuat tenaga, dan tiba-tiba pandangannya pun gelap dan kabur. Untunglah ia terbangun dan terperanjat dari mimpi buruk tersebut. Saat terbangun dari tidurnya, Dewi mendengar bus yang ditumpanginya sedang sibuk membunyikan klakson. Awalnya, dia mengira kalau ada kendaraan lain yang menghalangi laju kendaraan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Dewi saat pemandangan di kiri kanannya sangat gelap, seolah sedang tersesat dalam sebuah hutan. Ia pun mulai merasakan keanehan yang lain saat melihat penumpang bus hampir semuanya sedang tertidur lelap. Tidak lama setelah itu, Dewi juga merasakan udara dalam bus seketika berubah menjadi sangat dingin. Selain itu, tiba-tiba terdengar banyak suara orang yang entah dari mana asalnya. Padahal terakhir ia tidak dapat melihat apapun dari jendelanya. Ketika Dewi kembali duduk ke tempat duduknya, tiba-tiba merasakan jika ada sesuatu yang aneh di dalam bus ini. Dewi pun mulai curiga dan khawatir. Dia mencoba untuk kembali tertidur. Tapi saat hendak memejamkan mata, Dewi justru disapa oleh seorang ibu yang berpesan kepadanya untuk tidak tertidur. Dengan penuh rasa penasaran, ia kemudian bertanya kepada wanita itu, kenapa tidak boleh tertidur. Anehnya, si ibu justru tidak menjawab, melainkan meminta Dewi untuk melihat keluar jendela. Seketika Dewi terkejut karena
apa yang dilihat matanya sama persis dengan desa misterius yang ada di dalam mimpinya. Dewi menoleh ke arah jendela. Dia melihat keramaian perkampungan yang sama sepertinya dengan keramaian yang dilihat di mimpinya. Waktu itu, dari dalam bus, Dewi melihat ada beberapa orang yang menggendong anak kecil. Ada juga yang sedang memikul kayu bakar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dewi pun menjadi semakin bingung dengan apa yang dilihatnya. Mengingat saat itu sudah cukup modern dan rasanya kecil kemungkinan masih ada desa atau perkampungan setradisional itu. Sayangnya, belum selesai mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba mesin bus yang dia tumpangi mati mendadak. Di saat yang bersamaan, ibu yang sempat mengajaknya berbicara pergi ke arah depan sembari melempar senyum kepadanya. Tidak lama setelah itu, suara ramai dari penumpang lainnya pun terdengar. Dan ternyata benar, bus itu tersasar ke sebuah hutan yang tidak ada jalannya sama sekali. Dewi pun turun dari bus tersebut. Dia melihat pemandangan yang sangat tidak masuk akal. Saat itu, Dewi tiba-tiba berada di tengah hutan belantara. "Loh, kok di tengah hutan? Jalan rayanya mana?" ucap Dewi kaget. Waktu itu, jantungnya seketika berdetak kencang. Tubuhnya gemetar dengan pikiran yang sudah sangat ketakutan dan tidak karuan. Ditambah, saat itu Dewi juga tidak lagi melihat perkampungan yang sebelumnya dilihat dalam bus. Aneh memang, selain desa misterius yang menghilang dari pandangannya, ada beberapa kendaraan lain yang juga ikutan tersesat di hutan itu. Hal itulah yang akhirnya membuatnya berpikir, jika bus yang dia tumpangi telah masuk ke dalam dimensi lain di hutan ini. Selain bus yang ditumpanginya, kendaraan besar yang sebelumnya sempat dilihat ada di depan bus, pagi itu juga tersesat bersama mereka. Dengan penuh rasa penasaran dan ketakutan, Dewi memberanikan diri untuk mencari ibu yang mengajaknya berbicara sesaat sebelum kejadian. Tapi misteriusnya, sosok ibu itu tidak dapat ditemukan di antara penumpang lainnya. Menurut firasat Dewi, ibu itu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena seingatnya, sewaktu di dalam bus, dia sepertinya juga melihat perkampungan yang saat itu Dewi lihat. Namun sayangnya, setelah mencari kesana kemari, Dewi tidak berhasil menjumpai wanita tersebut. Bahkan, Dewi juga sempat bertanya dan menceritakan tentang ciri-ciri wanita yang dimaksud. Tidak ada satupun dari penumpang bus yang mengaku melihat wanita yang memiliki ciri-ciri yang sama yang disebutkan oleh Dewi tersebut. Setelah lelah mencari, akhirnya Dewi memutuskan untuk kembali ke dalam bus sembari menunggu pertolongan. Ia pun melihat keluar jendela dan berusaha mencerna bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Di saat itulah matanya seolah tertuju pada sebuah pohon yang terletak agak jauh dari bus. Tanpa disangka, ibu misterius yang dia cari terlihat berada di sana. Wanita tersebut terlihat berjalan pelan ke arah samping dengan tidak sekalipun menoleh ke arah bus ini. Dan yang paling membuat Dewi terkejut adalah pakaian yang dikenakan wanita tersebut sama persis dengan pakaian yang dikenakan oleh ibu-ibu warga perkampungan yang sebelumnya dilihat dari dalam bus. Dewi menjadi semakin yakin kalau ibu itu adalah penunggu dari hutan tersebut. Namun karena panik dan tidak ingin membuat penumpang lain khawatir, Dewi merahasiakan apa yang dia alami dan dilihatnya. Akhirnya, selang beberapa jam, pertolongan pun tiba dan mereka berhasil dievakuasi keluar dari hutan tersebut. Dewi pun masih berpikir, kok bisa bus sebesar ini sampai di tengah-tengah hutan seperti ini tanpa adanya jejak ban ataupun lecet di bodi bus. Padahal kayu di sini kan besar-besar. Pertanyaan seperti itu pun terus menjadi tanda tanya besar seiring kenyataan yang terjadi memang sangat tidak masuk di akal. Akhir cerita, siang itu pun Dewi beserta penumpang bus lainnya berhasil dievakuasi dan berita tentang kejadian itu pun terdengar hingga kemana-mana.